Selamat siang. Ketemu lagi dengan Dokter TV. Kali ini saya mendapat kasus itu terjadi pada kulit ya. Kulit anak-anak. Dia masih balita ya, di bawah 5 tahun. Dan ini gatal-gatal sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan tidak kunjung sembuh. Dia sudah datang ke dokter spesialis anak, dan kita langsung periksa aja guys, seperti apa, apakah ini penyakit infeksi, peradangan, atau karena alergi ya. Kita lihat. Oke, check it out. Ini baru 2-3 malam ini aja yang parah gini. Sebelumnya kayak gimana? Bintik-bintik kecil aja dok. Nah seperti gini lah dok asalnya. Nah seperti gitu lah asalnya dok. Anggota keluarga yang lain ada kayak gini juga? Ada yang kakaknya kayak gini juga? Ya. Terus? Kakaknya agak bingung dah. Coba dibalik, yang punggung adalah? Ibunya enggak? Ibunya enggak kayak gitu ya? Itu sudah 2 bulan? Udah dikasih salep? Itu dari dokter Banjarmasin, Bantakai. Oh, sudah ke spesialis? Ya. Katanya kenapa ini? Alergi katanya kan. Sampai ke kemaluan ini? Enggak, Iyalah. Ya enggak mau. Sudah 2 bulan ini ya. Ini yang begini baru 2 hari, 3 hari ini aja dok. Yang mana? Yang segini banyaknya nih. Yang segini banyak tuh baru 2 hari lah. Yang kemarin-kemarin di sini-sini aja, nah sini nggak ada. Ini kemarin sini-sini aja. Nah ini kemarin. Ketek ada lah ini. Ada. Biasanya memang kan di sela-sela di lipatan tuh banyak tuh. Di lipatan-lipatan penyakit seperti ini. Sebelumnya ada batuk, ada demam? Nggak ada. Nggak ada sebelum kena penyakit kayak gini? Pilek nggak pernah. Oh. Panas ya nggak pernah. Nggak pernah pilek, nggak pernah panas ya? Nggak, imunisasi aja nggak panas ini anak ini. Cuman ini aja Disuntik aja imunisasi nggak terlalu panas. Imunisasi nggak panas ya? Demam dikit lah. Ada juga hangat badannya kan. Awalnya gini aja dok. Nah yang sebenarnya asalnya. Asal mulanya? Ya, asal mulanya bintik itu asalnya. Kayak mana? Oh, di tangan banyak ya? Di tangan ya ada juga. Kemarin sampai ke kaki, coba kakinya hilang udah. Apa namanya? Dexa antiinflamasi. Nah itu dari Banjarmasin dokter kemarin. Sama yang ini dari Banjarmasin. Dua ini. Ini obat skabies kan? Skabies. Skabies obatnya. Coba buka. Obat skabies. Obat tungau. Nih. Cinolon ya, seperti betazon ini. Cinolon N, betazon N. Sini ada acyclovir. Ini semua dari spesialis, Pak? Kadang-kadang beli di apotek aja. Krim Pi Kang Suang. Kang Suang. Obat Cina. Ini obat Cina ini ya, obat Cina. Kang Suang itu untuk ini Pak, apa namanya, jamur. Kang Suang, ini bahasa Cina. Betul punya kakaknya tuh. Basitrasin, kayak ini antibiotik ya. Ini apa nih? Betamethasone. Sama ya. Cinolon sama juga. Ini Daktarin obat jamur. Dexigen. Coba anaknya bawa masuk Pak, tidurkan di buka bajunya sini. Itu kayaknya impetigo itu. Sini kak. Yang dari spesialis yang mana berarti Pak? Yang mana, tunjuk. Sebetulnya ya Nah, ini sama ini.
Ini aja dua. Dokter Mentanga gimana? Yang ini kah dua? Ya, itu dari Banjarmasin. Nah, Banjarmasin tuh berobat kemana? Dokter siapa? Dokter anak. Dokter anak. Oh, lain dokter kulit lah. Lain dokter anak. Oh, dokter spesialis anak. Ya. Oh, lain dokter kulit ya. Dicurigai skabies dari dokter anak. Nah, ini dari dokter Mentanga ya. Satu itu kemarin. Ini dari Mentangai. Ya, yang ini. Ya. Apa dia bilangnya? Dikiranya ini virus. Nah, Kalau virus tuh nggak sampai 2 bulan ya, cuma 2 minggu sembuh sendiri. Oke, nanti kita lihat. Oke. Setelah kita lakukan pemeriksaan tadi bahwa di awal gangguan kulit itu terbentuk satu titik kecil yang kemudian melebar, kemudian memerah ya di kulit, kemudian semakin lama semakin besar, kemudian terjadi koreng. Itu ciri khas sekali adanya gigitan dari binatang ya guys, gigitan dari binatang. Kenapa? Kalau dia alergi biasanya kalau dikasih obat dalam waktu 1-2 minggu itu biasanya sembuh guys. Tapi dari ciri-ciri khas kalau alergi itu langsung biasanya wujud kelainan kulitnya itu ada yang besar, ada yang kecil gitu. Tapi kalau dari hasil anamnesa saya tadi ke orang tuanya, mana yang pertama kali munculnya adalah bentuk titik-titik seperti bekas gigitan binatang gitu ya. Makanya dari itu analisa sementara saya adalah dia karena skabies, gigitan tungau ya. Gigitan tungau ini perlu diketahui kawan, bahwa kalaupun obat itu sudah bagus tapi tungau itu masih selalu menggigit setiap hari, maka penyakit kulit itu tidak akan sembuh-sembuh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberantas tungaunya dan ngobatin kulit yang sudah luka gitu ya. Pertama yang dilakukan adalah kalau kita dapati pasien atau tetangga atau siapa saja yang mengalami skabies, anaknya atau satu keluarga, itu yang perlu dilakukan adalah merendam semua baju, handuk dan sebagainya yang bersangkutan dengan pasien dengan air panas, air mendidih, diturunkan sedikit, kemudian dimasukkan baju-bajunya semuanya ke situ. Supaya apa? Supaya tungaunya mati. Kalau tungau sudah mati, maka kita kerjanya adalah tinggal ngobatin kulitnya. Dan ingat, kalau tungau itu belum diberantas, sehebat apapun obatnya, kulit itu akan terus menimbulkan rasa gatal dan terus membuat keluhan dan terus merusak kulit. Jadi langkah yang pertama adalah memusnahkan tungaunya atau skabiesnya dengan cara diberi air panas ya. Apakah anak ini boleh mandi? Tentu boleh. Boleh mandi dengan cara air mendidih, kemudian didiamkan sampai terasa hangat dan layak untuk mandi. Nah, kalau perlu, kan ini air steril ya namanya ya, air steril. Bisa ditambahkan antibakterial seperti cairan Dettol dan sebagainya ya. Setelah itu kasih nutrisi yang bagus. Nutrisi bisa dari ASI-nya diperbanyak, kemudian dari intake-nya, empasinya yang diperbanyak, kandungan proteinnya gitu ya, putih telur, ikan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jaga kebersihan pakaiannya. Jaga kebersihan pakaiannya. Nah, selama ini sudah 3 ini sudah dijalankan, insya Allah tidak kembali lagi. Dan jangan lupa kalau dia masih sakit, berikan obatnya, olesi secara teratur sesuai dengan dosis yang dokter anjurkan. Jangan sudah melakukan 3 ini, obatnya nggak dikasihkan juga, kasihan juga nanti lama sembuhnya. Walaupun dia bisa recovery atau menyembuhkan diri sendiri, tapi lebih lama ya. Apalagi kalau terkena infeksi kuman, nanti lebih lama lagi. Dan bisa menimbulkan infeksi kulit sekunder. Ingat, jadi obat itu harus diberikan secara sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Ya, oke, demikian.
kasus hari ini saya dapat 2 kasus. Yang pertama trauma mata karena zat kimia, dan yang kedua ini adalah penyakit kulit pada balita yang disebabkan oleh skabies. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe di channel saya dan beri komen. Setiap komen yang kalian punya channel, maka saya akan subscribe balik. Oke. Setiap yang komen dan subscribe saya di video ini, saya akan subscribe balik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.